Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marani Salsabila. Saya dari kelas 11 akal 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip, ciri-ciri, asas, dan fungsi dari demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti bahwa pengambilan keputusan dengan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Sedangkan mufakat adalah hasil yang disetujui dari pembahasan bersama untuk membulatkan pendapat bersama. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan keputusan berdasarkan kehendak pendapat orang banyak sehingga tercapai kebulatan pendapat bersama. Terdapat 10 pilar atau prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan semata-mata. Pelaksanakan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniyah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu mempercayakan kepada wakil-wakil rakyat MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang kelima, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang keenam, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan juga eksekutif di tingkat pusat. Dan lebih lagi khusus pembatasan atas kekuasaan presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonomi pada provinsi dan kabupaten kota. Yang kedelapan, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Yang kesembilan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Dan yang terakhir, demokrasi dengan rule of law. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang pertama, menyelenggarakan
pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang kedua, dilakukan kegiatan pemilihan umum atau pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan melindungi hak masyarakat minoritas. Yang keempat, proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Asas-asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, asas kerakyatan. Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita-citanya yang satu. Yang kedua, asas musyawarah. Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat Indonesia melalui permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat dengan memberikan pengorbanan dan kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Fungsi demokrasi Pancasila. Tujuan utama dari sistem demokrasi ini adalah untuk menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Fungsi demokrasi Pancasila secara umum yaitu yang pertama, memastikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Misalnya, ikut dalam pemilu, ikut pembangunan menjadi anggota Badan Perwakilan. Yang kedua, memastikan dirinya dan berjalannya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memastikan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan konstitusional. Yang keempat, memastikan tegaknya hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, memastikan terjadinya hubungan yang serasi dan seimbang antar lembaga negara. Dan yang terakhir, memastikan penyelenggaraan pemerintahan bertanggung jawab.